Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas TWS yang warnanya lucu-lucu. Tapi kalau ngomongin warna saya jadi keinget Tomo karena gebetannya Tomo itu udah dikasih kode warna hijau tapi nggak peka-peka. Dan perkenalkan ini adalah Studio T2. Studio ya, entah namanya ini terinspirasi dari studio dan audio yang jadinya studio atau memang yang punya orang Jawa jadi studio. Jujur aja ini adalah pertama kalinya saya membahas dan juga nyobain TWS dari studio ini. Kalau saya lihat di websitenya ini adalah brand yang berasal dari Swedia yang memulai usahanya dari tahun 2012 dan di tahun 2019 studio bikin semua produknya itu karbon netral atau produknya pakai bahan yang ramah lingkungan. Emang kayak apa ya produk yang karbon netral? Mungkin kita bahas dulu di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Pertama tentu ada case dan TWS-nya, terus juga ada kabel yang warnanya sesuai dengan warna case-nya. Jadi lucu banget, gak mungkin ketuker dengan kabel lain karena kan warnanya beda sendiri. Terus juga ada ear tips yang ukurannya lengkap dari XS sampai L. Terus juga ada kain untuk membersihkan TWS-nya serta ada buku garansi. Pertama kali lihat warna case-nya, satu kata yang langsung ada di otak saya adalah lucu. Warnanya ini anti mainstream, warna-warna pastel yang tetap terlihat netral. Buat cowok menurut saya bagus, buat cewek malah lebih lucu. Dia punya 4 varian warna, ada putih, hitam, terus ada warna jade dan ada warna beige. Permukaan case-nya ini soft, jadi kayak case-nya ini udah dikasih soft case bawaan dari pabrik. Kalau plastik dalamnya keras, cuman warnanya sama, jadi kayak blending, kayak sama gitu warna materialnya. Untuk bahan material earbud TWS-nya sama kayak case-nya tadi, jadi dipegang itu soft dan untuk warnanya dia two-tone. Jadi kalau misalkan yang warna pastel hijau ini dia dikasih two-tone dengan warna agak silver. Tapi kalau yang warna beige ini saya pribadi suka yang warna beige karena dia kayak kesannya mewah, ada warna-warna aksen rose gold-nya. Dan kalau di websitenya studio TWS T2 ini diklaim all day comfort. Jadi dia sudah dites dengan 400 jenis telinga. Jadi dari 400 struktur telinga yang berbeda-beda terbentuklah desain earbuds-nya ini. Dan udah saya coba sih untuk ukuran telinga saya, ear tips bawaannya yang ukuran M secara default dari pabrik ini udah pas. Ketika saya gerak-gerakan kepala saya, dia agak gampang lepas. Jadi kayak udah fit gitu, udah pas. Bahan ear tipsnya juga nggak keras, nggak terlalu neken ke lubang telinga dan nggak panas juga kalau dipakai dalam waktu yang cukup lama. Terus untuk earbudnya ini juga ringan dengan bobot hanya 5,2 gram. Jadi kalau kita pakai lama itu kayak ibaratnya kayak nggak pakai apa-apa gitu di kuping. Di bagian luarnya ada 3 titik, yang 2 atas bawah ini adalah mic. Mic-nya diklaim studio udah punya teknologi beamforming teknologi. Jadi yang bagian atas untuk menangkap suara noise terus difilter dan bagian bawah yang langsung menghadap ke mulut itu adalah untuk menangkap suara kita. Dan kata studio dengan beamforming teknologinya ini dia akan memproses secara AI dual mic-nya tadi dan akhirnya bisa memfilter suara background. Tapi apakah benar? Langsung aja kita coba untuk kualitas mic-nya. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic dari Studio T2. Kira-kira seperti ini kualitas suaranya. Apakah dengan beamforming teknologinya suara AC yang ada di belakang saya ini kalian bisa dengar atau enggak, atau mungkin saya coba pakai suara keyboard lah ya. Jadi kita coba buktikan apakah memang beamformingnya ini memiliki mic noise cancelling yang bagus. Tapi ini bukan mechanical gaming keyboard, tapi nggak apa-apa lah asalkan ada berisiknya. Nah ini jadi saya udah lumayan kenceng banget ngetik keyboardnya. Kalau misalkan dia bisa terkurangi suaranya berarti memang beamforming teknologinya lumayan bekerja dengan baik. Mic noise cancelling untuk mic-nya, mic noise cancelling untuk mic-nya, ya itulah ya kalian paham, itu juga baik. Untuk case-nya yang bentuknya kayak telur ini, kalau misalkan nggak ada earbuds-nya itu bobotnya 35 gram, kalau ada earbuds-nya 46,2 gram. Masih ringan kalau misalkan kita bawa kemana-mana. Desainnya juga nggak terlalu bulky, jadi kalau misalkan nggak bawa tas, lupa bawa tas gitu tinggal di saku aja, jadi nggak terlalu menonjol. Dan dengan dimensinya ini, studio nggak kasih tahu di websitenya berapa untuk kapasitas baterainya. Cuma playtime-nya aja up to 7 jam 30 menit untuk sekali ngecas dan up to 35 jam untuk full charge dengan case-nya. Jadi kalau digunakan untuk ngecas, case-nya ini sekitar 4-5 kali lah. Dan untuk baterainya udah kita cobain pakai Spotify, kita loop, dia tahan sekitar 7 jam. Ya walaupun lebih kecil daripada klaim websitenya yang 7 jam 30 menit, tapi nggak apa-apa lah ya, cuman selisih 30 menit aja. Dan untuk waktu pengecasannya cepet banget, dari 0 ke 100% dia hanya butuh waktu 30 menit. Sekarang kita ngomongin masalah suaranya, tapi sebelum masuk ke situ, untuk drivernya dia pakai dynamic dengan driver berukuran 8 mm. Bluetooth-nya pakai Bluetooth 5.2 low power yang range-nya bisa sampai 10 meter, dan untuk Bluetooth codec-nya dia pakai Bluetooth codec SBC. Dan ketika kita coba pakai playernya YouTube dan device-nya pakai iPhone 12, karakter suaranya ini lumayan untuk harganya. Suara bassnya itu keluar tapi nggak mendem, nggak overpower. Suara mid dan high juga masih terdengar dengan jelas. Clarity-nya ada. Di volume 100% suaranya nggak pecah tapi kayak
kayak ada yang di limit dikit gitu. Jadi dia kayak kurang powerful di volume 100%. Kalau untuk ANC atau Active Noise Cancellingnya di volume 100% ketika saya ubah mode kayak nggak kerasa apa-apa gitu. Kayak ya musiknya segitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan dia ada di volume 50% atau 50% ke bawah baru kerasa. Dan untuk mode ANC-nya dia ada 3. Jadi ada Noise Cancelling Off, Noise Cancelling On, terus juga ada Transparency Mode. Sama seperti di AirPods. Dan untuk ANC-nya ini menurut saya dia agak kurang pekat dikit gitu. Jadi kalau misalkan kita ganti ke Noise Cancelling On, suara background itu masih bisa kedenger walaupun tipis. Dan karena dia nggak ada aplikasi untuk ganti mode ANC-nya, jadi dia pakai gestur. Gesturnya itu kita bisa tahan di sebelah kanan sini atau kiri sampai ada suara nutriknya itu kayak suara angin gitu. Zzz, kayak gitu. Terus kalau untuk gestur-gestur lain standar sih ya. Play and pause itu tap sekali, next and forward itu 2 kali. Tapi dia agak oversensitif. Jadi kalau misalkan kena sentuhan dikit, dia kadang itu kayak ngepost lagunya sendiri. Terus kalau untuk fitur lain di websitenya, dia dibilangnya sih splash proof, tapi nggak dikasih tahu dia ada IPX berapa. Dan sekarang langsung aja kita coba ya, apakah dia memang splash proof. Jadi kita splash proof seperti canda. Kalau untuk harganya, Studio T2 ini di e-commerce-nya Studio resmi itu dibanderol dengan harga 1,4 juta. Tapi mereka lagi ada promo bundling dengan speaker yang namanya adalah Studio Femtio. Yang kalau misalkan kita beli sendiri, untuk speakernya ini harganya 1,2 juta. Ini 1,4, berarti kan 2,6 juta. Nah kalau misalkan kita beli bundling, harganya itu jadi 2,3 juta. Untuk link pembeliannya, seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kalau untuk desainnya, speaker Studio Femtio ini mirip-mirip dengan TWS-nya. Jadi di bagian pinggirnya ini ada kayak semacam aksen-aksen kemewahan dengan chrome yang kayak ada aksen rose gold-nya juga. Speakernya ini berbentuk tabung dengan base di bagian bawahnya ini rata, jadi dia bisa ditaruh di meja. Kalau untuk kualitas suaranya sih sebenarnya lumayan, cuman kayak nggak konsisten dengan desainnya. Desainnya ini kan kayak 360 muter gitu ya, tapi suaranya itu keluarnya cuma dari bagian depan aja. Kira-kira seperti inilah kualitas suaranya. Dan kalau untuk Studio T2 tadi dia kan udah splash proof tapi nggak ada IPX ratingnya. Kalau untuk speakernya Studio Femtio ini dia udah splash proof tapi ada IPX ratingnya dengan IPX6. Jadi kalau misalkan kalian gunakan hujan-hujan mungkin lagi galau pengen motoran terus pakai speaker gitu ya. Jangan ya nanti nabrak bahaya. Terus untuk koneksinya, speakernya ini pakai Bluetooth versi 5, dia juga punya fitur voice assistant untuk Siri atau Google, udah built-in dengan mikrofon juga. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Studio T2 kali ini. Untuk kesimpulannya, kalau untuk TWS-nya dengan harga 1,4 juta, kelebihannya menurut saya adalah ini preferensi saya ya, selera, karena desainnya ini menurut saya lucu, terus materialnya juga enak, soft, empuk, dan saya adalah tipikal orang yang tangannya itu cepat basah. Nah kalau misalkan desain case-nya, finishingnya itu glossy, biasanya cepat banget nempel fingerprint, tapi ini enggak. Jadi ibaratnya kayak kalian beli TWS tapi langsung dikasih soft case bawaan dari pabrik. Terus untuk dynamic driver 8mm-nya saya suka suaranya balance, walaupun memang menurut telinga saya suaranya kurang powerful. Dan yang paling penting dia memang sesuai dengan klaimnya, jadi all day comfort, karena dia memang ringan banget 5,6 gram aja. Dan ear tipsnya ini kalau dipakai lama nggak panas gitu, karena ada beberapa TWS yang ear tipsnya murah, jadi kalau dipakai itu panas. Kalau untuk kekurangannya menurut saya dengan harga 1,4 juta ini, pertama dia belum ada in-ear detection, jadi kalau misalkan kita lagi putar lagu, abis itu kita copot, ya lagunya bakalan loop terus. Nah itu kan bisa menghabiskan baterainya. Terus dia juga nggak punya gestur untuk voice assistant ANC atau active noise cancellingnya ini menurut saya kurang pekat dikit, jadi kurang bikin budek sedikit. Terus untuk gesturnya ini juga terlalu oversensitif, jadi kalau misalkan kesenggol sedikit dia bisa langsung mouse lagunya sendiri. Kalau untuk speakernya dia desainnya mewah dengan tipikal suara yang balance juga sama dengan TWS-nya, tapi menurut saya sama juga dengan TWS-nya, dia kayak kurang powerful gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.